Ya, jadi kalau kita lihat rentetan bagaimana yang namanya intervensi rekayasa aturan-aturan itu sudah mereka merekayasa di dalam konteks bagaimana suksesi pemerintahan di 2024. Yang berikutnya lagi masih ingat setelah pandemi ada keinginan untuk jabatan presiden diperpanjang 2027 atau 3 periode genocide gitu ya. Terlibat di dalam genocide lah itu Amerika lah. Kalau di sini komplisit perusakan negara melalui pencurangan pemilu kayak gitu ya, komplisit, Anda terlibat di dalamnya jadinya. Kenapa hari ini kok buktinya kok nggak terjadi disobedient political unrest gagal? Ya karena pemimpinnya membuat rakyat miskin sehingga dikasih dikasih sembako, selesai urusan semua urusan. Jumpa lagi dengan DDM. Saya menghadirkan seorang tokoh pengamat politik yang sudah kondang dan mantan KPU tahun 2004 ya. Ya, pemilu 2004. Pemilu 2004, Profesor Dr. Husnul Maria. Ibu Husnul saja. Ibu Husnul. Terima kasih sudah hadir dan ya kita menghadapi isu yang ya mungkin burning issues ya soal hasil quick count. Apa yang terjadi ya, bagaimana itu terjadi, kemudian masa depan kita pasca Pilpres pemilu ini seperti apa? Kira-kira sekitar itu. Pak Husnul, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu ini dengan Kang Deddy. Ini pemirsanya dari mana saja nih? Main TV? Ini seluruh Indonesia. Enggak, maksudnya dari pemirsa Main TV, pemirsa apa lagi? Iya, ada DDM-net. DDM-net kayak gitu ya. Jadi semua pemirsa yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Senang saya bisa hadir di sini, tentu saja karena kalau WA-nya Kang Deddy itu sulit untuk menolak ya. Ada 3 huruf itu soalnya kayak gitu. 3 huruf kayak gitu ya. Cuma ya akhirnya saya bisa hadir di sini. Nah, kalau saya biasanya nggak suka disebut pengamat. Karena banyak pengamat politik nggak pernah kuliah ilmu politik. Gitu. Iya kan? Iya. Nah, saya karena saya profesional. dosen ilmu politik kayak gitu ya. Saya mengajar sekarang masih di Universitas Indonesia, mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta di pasca sarjananya, dan saya pernah juga mengajar di Sydney University di Australia selama 5 tahun. Waktu itu, jadi saya lebih senang kalau disebut Ibu Husnul, dosen ilmu politik, kayak gitu kan, daripada pengamat. Nanti orang cuma ngamatin aja. Mungkin saya yang pengamat ya, karena dosen komunikasi bukan dosen politik. Dosen komunikasi. Nah, pertama begini, kalau kita melihat penyelenggaraan pemilu, ya saya banyak di tulisan saya, banyak di pandangan-pandangan saya yang tersebar baik di TV komersial maupun di banyak TV masyarakat kayak gitu ya. Itu saya selalu mengatakan kalau kita tidak bisa menghadirkan pemilu yang halal, karena saya nggak berani kalau dikatakan pemilu haram, nggak berani, karena itu nanti ahli fikih. Halal itu adil gitu lah kira-kira gitu ya, jujur gitu. Karena di dalam prinsipnya ilmu politik, prinsip pemilu itu free and fair, bebas dan jujur ya. Kemudian ditambahkan juga untuk bisa menghadirkan pemilu yang jujur, KPU-nya harus adil. Ya, jadi jujur. Kalau dalam konstitusi kita kan jurdil kayak gitu ya. Yang tidak punya cacat juga moral, etika. Ya itu nanti di dalam konteks indikatornya. Nah, kalau kita melihat pemilu 2024 sekarang ini, itu sebetulnya bukan hari ini yang quick count saja yang jadi persoalan. Jauh sebelum bahkan sebelum pandemi. Jadi sebelum 2020, sebelum pandemi, ya, dari mulai pilkada mau diundur, ya kan? Kenapa pilkada diundur? Karena ini ada rentetannya. Akhirnya 277 kepala daerah tidak dilaksanakan pemilu di 2022 dan 2023. Padahal di 2020 ada pilkada. Waktu itu pandemi sedang tinggi-tingginya 9 Desember 2020 karena anaknya Bapak Raja Palsu jadi wali kota kayak gitu kan, mau maju pilkada, sehingga pilkada di era pandemi tetap dilaksanakan
Ya, jadi kalau kita lihat rentetan bagaimana yang namanya intervensi rekayasa aturan-aturan itu sudah dibangun sedemikian kayak gitu kan. Wa makaru dulu mereka merekayasa di dalam konteks bagaimana suksesi pemerintahan di 2024. Yang berikutnya lagi masih ingat setelah pandemi ada keinginan untuk jabatan presiden diperpanjang 2027 atau 3 periode. Ya kan, jabatan presiden sampai 3 periode. Dipanggillah lembaga-lembaga survei. Kemudian lembaga survei saya selalu mengatakan this is not ini ilmiah Bu, udahlah. Saya juga pernah mengajar metodologi di dalam penelitian ilmu politik di S3 UI. Dulu saya pernah mengajar gitu, metode kuantitatif. Kita kan selalu mengatakan bahwa statistik itu you can lie with statistic. Ya, jadi kita bisa menipu dengan angka-angka di dalam konteks Padahal itu di komunitas ilmiah yang seharusnya tidak. Persoalannya kadang-kadang pertanyaan saya dengan peran dari lembaga survei ini adalah, Anda pernah nggak berpikir apakah order yang Anda terima itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kebaikan bangsa dan negara ini, atau sekedar Anda dapat proyek, dapat order? Nggak peduli itu setan mana yang order kayak gitu kan, nggak peduli. Ya, jadi ini juga persoalan tersendiri. Makanya saya selalu katakan bahwa lembaga survei menjadi alat, bukan kemudian scientific ilmiahnya yang alat untuk itu, bukan yang disebut plebiscit demokrasi istilahnya di dalam ilmu politik, tapi dia bisa menjadi penggiringan opini. Nah itu kan sudah mulai kan, masih ingat dulu di tahun berapa itu yang saat itu masih pandemi, 3 periode itu diperpanjang gagal, 3 periode gagal. Makanya ada anaknya sudah menjadi wali kota kayak gitu kan, sehingga rentetan itu ada. Tapi kan belum 40 tahun. Nah padahal di aturan menjadi capres gitu ya, menjadi paslon itu 40 tahun. Apa yang dilakukan? Ada lagi yang namanya ketua MK menjadi iparnya. Mestinya ketua MK kan mengatakan, oh ini nggak ada urusannya dengan conflict of interest. Halo, seluruh pekerjaan MK, 100% pekerjaan MK itu conflict of interest dengan presiden. Karena MK itu memperbaiki, mengoreksi ya, semua undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Sementara di dalam sistem kenegaraan Indonesia, undang-undang, kalau Kang Deddy pernah di DPR kayak gitu, semua 100% undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi Anda pasti yang namanya conflict of interest. Nah, mestinya sejak dia ijab kabul dengan adiknya presiden, sejak itulah dia mundur dari Mahkamah Konstitusi. Jangan takut dengan rizki. Rizki itu sudah Allah atur. Ya kan? Kalau Islam kan kita punya iman. Rukun iman. Qadha dan qadar kayak gitu kan. Kenapa mesti harus tetap di situ? Sepertinya nggak percaya jabatan, materi dan sebagainya itu sudah Allah atur. Jadi nggak perlu yang namanya dijemput dengan cara tidak halal. Ya, jadi rentetan aturan, rentetan proses itu terjadi. Sudah jelas. Ya, itu sebelumnya. Kemudian isu bansos. Ya kan, isu bansos yang sampai 400 sekian triliun kayak gitu ya, disebar. Isu apalagi DPT. Kemudian DPT ini jadi masalah di setiap 5 tahun, kecuali di 2004 ya, waktu itu saya kebetulan jadi ketua divisi data pemilih yang dulu masih namanya P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Di pemilu itu pertama kali negara Republik Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel, termasuk data penyandang cacat. Ya. Tanggal 8 Desember 2004 database itu 1 kopi kita serahkan ke Kemendagri gratis. Kita bikinnya dulu cuma 427 miliar, yang mengerjakan itu BPS. Karena BPS lah yang punya seperti profesional gitu ya, karena dia melakukan sensus, supas dan sebagainya, dan itu negara. Jadi di sini nggak boleh ada yang namanya non negara, swasta terlibat di dalam apa pekerjaan yang diselenggarakan oleh KPU. Contohnya kalau ngomongin IT, sekarang Sirekap katanya servernya Alibaba kayak gitu kan. Artinya
bukan negara Indonesia. Makanya saya selalu katakan, Anda menjadi anggota KPU punya ilmu enggak? Kalau enggak punya ilmu jangan daftar. Ilmu politik, ilmu hukum. Kenapa? Karena Anda akan menjadi bahasanya yang sekarang kalau kasus Gaza Palestina ya, yang di ICJ komplisit genocide kayak dia. Terlibat di dalam genocide lah, itu Amerika lah. Kalau di sini komplisit perusakan negara melalui pencurangan pemilu kayak gitu ya, komplisit. Anda terlibat di dalamnya jadinya. Jadi quick count itu hasil dari klimaks dari rentetan itu. Bukan klimaks, saya biasa saja. Biasa saja. Makanya di 2004 dulu nggak laku. QC itu nggak laku di 2004. Kenapa? Karena KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi pasal 22E ayat 5. Ya, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Itu kita menyediakan data untuk transparansi dan akuntabilitas KPU ya pada saat dia memegang amanah suara rakyat. Dulu bahasa saya setiap kali kita rapat, setiap kali rakor nasional dengan KPU provinsi, kabupaten, kota, jangan berani-berani. Bahkan satu suara pun itu sangat berharga, suara rakyat. Kenapa? Karena untuk menang Pilpres Anda harus mendapatkan 50% plus 1 suara. Jadi kalau Anda melakukan pemindahan suara walaupun cuma 1, Anda sudah akan mendolimi rakyat. Nah, jadi di 2004 nggak laku. Kenapa nggak lakunya? Pada saat quick count itu jam 8 malam gitu ya, ingin menyampaikan hasilnya, itu cuma 1.719 TPS dari 565 ribuan TPS. IT KPU malam itu sudah 265 ribuan TPS. Pilpres kedua. Oke, balik lagi ke hasil quick count. Let's say itu ya belum final kan, itu proses ya. Tapi ya, mereka selalu mengatakan sementara benar dulu lah gitu. Nah, bisa nggak dibilang loh, gitu? Kalau prosesnya sudah salah, sekarang pertanyaan satu, siapa yang bayar? Anda bisa bayangkan. Kan ada misalnya seperti sebuah media nasional yang itu biayanya sendiri Anda tahu, misalnya. Ya, kan nggak ada yang disclaimer bahwa Anda dibiayain siapa. Ya, itu. Nah misalnya media nasional, apakah tidak ada hubungannya dengan paslon? Nah ini juga persoalan kan, semuanya rentetan karena di Indonesia akhirnya kita dari siapapun tidak ada yang netral sekarang. Ya persoalannya ya kalau toh misalnya netral kayak ada Universitas Muhammadiyah katanya juga bikin. Tapi Anda yang angka yang Anda masukkan udah rentetan dari angka yang itu tadi, dari hasil kepala daerah, dari hasil polisi maksa, sampai bawah, dari hasil intimidasi, dari hasil semuanya sampai hasil. Anda bisa bayangkan kalau saya lihat misalnya hari ini kalau quick count kayak gitu. Makanya dulu zamannya saya dia nggak laku. Setelah itu saya katakan yang dilakukan oleh lembaga survei, Anda bisa bayangkan paslon, kemudian Anda deklarasi menang menurut lembaga survei. Kira-kira penghinaan nggak dengan lembaga yang sebetulnya dibentuk berdasarkan KPU misalnya? Jangan bukan KPU per se kayak gitu, konstitusi. Ya ini persoalan. Makanya saya selalu keras di dalam konteks itu. Hati-hati. Oh iya Bu Kusnul ini ilmiah, iya. Tapi negara kita nggak begitu, rakyat di budaya politik kita nggak begitu. Yang dilakukan oleh lembaga survei bagi saya adalah satu, dia penggiringan opini. Yang kedua sebetulnya dia telah mengganggu pekerjaan KPU yang sedang melaksanakan amanah konstitusi. Kira-kira berat nggak itu? Jadi dia interject kayak gitu ya, jadi masuk di dalam konteks itu. Gimana itu dengan itu? Posisi pada saat 2014-2019 quick count itu waktu itu sama. Relatif. Enggak sama itu saya malah di 2019 saya tahu kok kartel, siapa yang beli, siapa yang bayar, rapatnya di lantai 4 satu gedung. Gimana? Apa tugasnya? Penggiringan opini. Kan terus-menerus kan dilakukan survei penggiringan. Nah itu baru kalau hasilnya. Kan pertanyaan saya, Anda membuat QC mau menjadi lembaga survei, yang Anda dukung itu siapa?
untuk kebaikan bangsa dikasih proyek sama siapa, atau hanya untuk sekedar keperluan proyek. apa. Kayak gitu loh. Oke. Masalahnya kayak gitu. Jadi tidaknya cuma sekedar yang namanya ini ilmiah, enggak. Ini rentetan. Di Amerika juga pernah dilakukan yang namanya survei kayak gitu. Surveinya apa? Perang di Irak. Dia lakukan. Yang dilakukan bukan plebiscit demokrasi tapi penggiringan opini. Nah, di sini letaknya dalam konteks situasi yang seperti ini KPU salah nggak salah? Menurut saya KPU itu tetap salah karena dia tidak mampu mengendalikan yang namanya kayak QC, kayak yang kayak gitu-gitu. Di 2004 nggak bisa. Kita punya IT. Hari kedua ya yang 2 pasang calon. Hari kedua itu sudah 458 ribuan TPS yang sudah masuk di IT-nya KPU. Nah, apalagi kalau kita lihat bagaimana proses QC itu diumumkan. Kalau secara ilmiah yang namanya quick count itu hanya sekali dilempar hasilnya. Jadi nggak boleh quick count, oh iya hasil quick count sekarang sudah 60%, hasil quick count sekarang sudah 70%. N-nya berapa? 2.000, 3.000, 4.000 TPS. 1.200 rata-rata kan. Nah, yang seperti itu. Padahal di dalam secara ilmiah etiknya itu yang namanya Anda mengambil apa namanya sampel dari 823 ribuan TPS, Anda ambil 2.000 atau 4.000, kita pakailah angka yang gede 4.000. Anda hitung dulu sekali dilempar. Itu etikanya dalam ilmu politik secara ilmiah kayak gitu ya. Karena apa? Karena Anda cuma mengambil sampel. KPU boleh nggak? Terus boleh karena KPU itu kayak Sirekap itu dia akan menghitung seluruh TPS. Sehingga itu yang namanya progress result. Ya, pesan Anda utamanya adalah, intinya adalah jangan percaya dulu sama hasil. Kalau saya persoalannya bukan percaya atau tidak percaya. Wong saya sudah tahu mereka juga bagian dari desain kok gimana. Ya silakan aja yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan. Tapi secara etik bermasalah, secara konstitusi yang tadi dia merusak yang namanya amanah suara rakyat dengan itu. Yang berikutnya lagi Anda pengen ngapain menyelenggarakan pemilu di 823 ribuan TPS? Bikin aja 2.000 TPS. Kan quick count cuma 2.000 TPS. Ya. Oke. Berapa uang rakyat yang dihilangkan dengan seperti itu? Bikin aja. Kalau memang Anda sudah percaya, tidak perlu mengadakan pemilihan presiden di 823 ribuan TPS. Bikin aja seperti quick count, suruh mereka lembaga survei kira-kira di TPS mana yang akan diselenggarakan pilpres. Kira-kira rakyat marah nggak kalau kita melakukan seperti itu? Nggak perlu mengadakan pemilu pilpres di 823 ribuan TPS. Ikut saja lembaga survei, 2.000 TPS Anda ambil di mana? Ya udah kita menyelenggarakan ke situ. Tapi apa yang terjadi? Hak rakyat untuk menentukan pemilihnya itu melanggar konstitusi. Jadi seperti itu. Kita tunggu kepada rakyat untuk menunggu hasil pemilu gitu. Sambil kemudian saya nggak tahu kita perlu menunggu atau tidak. Menurut Anda, normatifnya kita tunggu hasil C1. Tapi hari ini ada ibu-ibu PKB ya, mobil yang berisi C1 dibakar. Bener nggak itu? Ya kan? Saya kira itu yang kemudian harus dikritisi, kemudian dikumpulkan, dihimpun, dilaporkan. Ya, balik lagi kalau kita masih persoalannya KPU punya trust nggak ini? Kita punya trust nggak kepada penyelenggara? Ya itulah makanya kenapa kita diskusi sekarang. Ya kan? Makanya kalau kita nggak punya trust ya udah kan nantinya yang kalau kita tidak trust yang terjadi adalah disorder, chaos. Kemudian akan terjadi disobedient, political unrest. Makanya balik lagi kalau kita jujur insya Allah distrust, disorder, disobedient kayak gitu. Jadi dijaga. Kenapa hari ini kok buktinya kok nggak terjadi disobedient, political unrest gagal? Ya karena pemimpinnya membuat rakyat miskin sehingga dikasih dikasih sembako, selesai urusan semua urusan. Dikasih serangan fajar 50.000, 200.000, 500.000, selesai urusan ini. Nah siapa yang salah? Tetap pemimpin. Nanti itu yang dihisap. Karena tidak mengedukasi. Begitu. Tidak berdakwah jadi nggak dengan gampang. baik. Itu yang saya selalu ingatkan di WA Group. Kita punya WA Group mantan KPU 2004 yang salah satu anggotanya ketua KPU sekarang. Jadi kita sudah masukkan, tapi ada yang langsung quick count. Ini juga ilmiah saya bilang. Bagi kita mantan anggota KPU
bukan quick count yang kita bahas. Seluruh menjaga seluruh suara rakyat itu aman sampai di KPU. Itu tugas kita, tugas anggota KPU. Apalagi kemudian balik penyelenggaraan hari H, dari mulai undangan nggak ada, dari mulai apalagi surat suara udah dicoblosin, kan banyak juga kan. Ada yang satu kelurahan di Madura itu tidak ada pemilunya, sampai kemudian ya ada ya kondisi-kondisi seperti itu. Sampai kemudian DPT-nya juga bermasalah katanya. Ada yang anak umur 1000 tahun masuk di dalam daftar DPT. Ya. Hal-hal seperti itu menjadi bagian tak terpisahkan dari yang disebut detail account pertanggung jawab KPU di dalam penyelenggaraan. Belum lagi membawa suara rakyat dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, baru nanti KPU Pusat. Panjang banget ya 30 hari. Prosesnya. Makanya kenapa dulu KPU punya IT KPU di 2004. Siapa yang menjadi data entry petugas? Aktivis mahasiswa. Ada HMI, ada PMKRI, Himabudi, IMM, IPNU, PMI. BEM. Ya, PMI, BEM. Terus kemudian guru SMK, siswa SMK. 54.900 aktivis mahasiswa dan guru, dan itu yang kita kirim ke 4.276 kecamatan, 440 kabupaten kota, kemudian sama terus kemudian di kecamatan, di KPU kabupaten kota, di KPU provinsi, sampai KPU pusat, data center dan disaster recovery center. KPU sistemnya ini ya, ini kan KPU sekarang mengakui 2.325 TPS yang salah. Nah, KPU minta maaf. Bawaslu juga menemukan. Tapi apa harus ada kesalahan itu? Nah, enggak. Persoalannya salah itu biasa saja, namanya manusia. Iya, Hanya tapi kan dengan Allah lembaga KPU enggak. yang sangat Jadi yang ini, harus dilakukan gitu. KPU adalah bagaimana handling kesalahan. Memperbaiki itu masuk di situ atau tidak. Ada enggak di SOP-nya? Sepertinya enggak ada. 2.325 TPS yang salah itu kan karena rakyat teriak. Karena aktivis teriak. Karena civil society teriak. Kalau nggak teriak, itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan. Jadi ini nggak gampang memang menyelenggarakan. Sekarang gimana peran Bawaslu? Apakah Anda juga berharap ada harapan? Saya dulu di 2005 aja saya mengatakan Panwaslu nggak perlu. Di 2009 saya mengatakan Bawaslu nggak perlu juga. Panwaslu aja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Itu ada tulisan saya loh ya itu ya. Kenapa? Apakah 2009 dengan Bawaslu, 2014 dengan Bawaslu, dan 2019 yang kemudian ada Bawaslu yang kemudian secara undang-undang itu diberi kewenangan, pemilunya lebih baik daripada 2004? Kan enggak. Jadi siapa yang harus pengawas? Bubarkan saja gitu. Duh, saya udah dari dulu ngomong Panwaslu nggak perlu, apalagi Bawaslu, bubarkan saja. Lalu ngawasin KPU-nya gimana? Siapa yang ngawasin KPU? KPU itu kan answerable ke parlemen, answerable ke rezim yang sedang berkuasa, answerable ke pemilih. Berikan itu kepada kampus-kampus untuk pengawasan. Berikan itu kepada civil society untuk pengawasan. Kayak jaga pemilu sekarang gitu, KIP misalnya ya, gitu. Dulu kan ada apa aja, JPPR, ada ini, ya lembaga-lembaga ormas-ormas, ada dulu Aisyah, NU, Fatayat ada misalnya. Fatayat, Muslimat, Fatayat, ya itu tadi semuanya ditambah. Dulu ada Dewan Gereja. Jadi waktu KPU 2004 kita mencari dana-dana untuk kita berikan kepada lembaga-lembaga itu, sampai kalau nggak salah sampai 52 triliun ya yang dikumpulkan, yang itu dana hibah yang kemudian kita berikan kepada LSM. Kenapa? Ormas-ormas itu yang ngawasin kita juga. Kenapa? Karena kalau enggak itu NGO itu dapat duitnya dari USAID, OSAID, dari asing, Uni Eropa. Kalau itu dari asing, maka tidak mungkin tidak agenda asing masuk di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah itu kalau menurut saya serahkan itu, karena ditambah berapapun. Tapi apa yang terjadi? 2 hari sebelum pemilu, Presiden menyatakan bahwa tukin Bawaslu dinaikkan. Jadi artinya nggak perlu diawasi, lolos saja. Sekarang juga
si paman macam-macam lagi. enggak masuk lagi kan, Masuk minta lagi. lagi untuk jadi Iya. ketua. Jadi apa sebetulnya yang dilakukan? Apa sebetulnya yang diinginkan untuk membereskan bangsa? Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kedaulatan kita dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Closing statement, Pak. Udah habis waktunya, memang mesti harus 1 jam memang. Atau 2 seri. 2 seri, iya. Kan? Kita bikin 2 seri. Oke. Jadi para pemirsa Main TV dan Didi TV ya. Iya, DDM TV. DDM TV. DDM Net. DDM Net. Kang Dedi. Jadi pemilu itu kan alat suksesi rezim yang berkuasa. Sirkulasi elit lah. Kalau kita pakai semuanya nih rezim yang berkuasa mengatakan demokrasi kayak gitu. Tapi demokrasinya selalu diartikan who get what when and how. Siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Bukan itu. Demokrasi itu dari zaman Yunani kuno 350 tahun sebelum Masehi sampai yang sekarang. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya. Salah satunya di dalam demokrasi itu kalau ada kompetisi excluding the use of force, dilarang menggunakan kekerasan. Jadi makanya selalu dulu pidato saya yang kemudian saya diadili oleh Bawaslu dan Komisi ASN. Saya bilang, Pak Polisi, Pak TNI, jangan terlibat jadi satgas pemenangan salah satu paslon. Anda harus berdiri di semua kelompok paslon di negara ini. Jaga rakyat. Yang kedua partisipasi. Ini menarik. Karena kalau dihitung sekarang udah 65% ya. 64, sekian. Tapi berapa suaranya yang ada yang dihitung? Itu kalau nggak salah saya hitung itu baru 60-an. Nah itu ya juga 60-an atau 60-an. Padahal KPU waktu itu mengatakan jumlah DPT-nya 204 jutaan. Apa yang akan terjadi nanti ini? Sudah 60%, baru 60-an juta kayak gitu ya. Apa yang terjadi suara 140 juta yang akan datang. Oleh karena itu awasi terus. Kalau kita masih percaya ya awasi terus. Tapi kalau enggak sebetulnya boleh kok ada mekanisme pemilu ulang. Saya dulu juga ada yang pemilu diulang. Az-Zaitun di ini itu putusan KPU. Kalau terjadi di situ kecurangan, kalau terjadi di situ banyak sekali kesalahan-kesalahan, pemilu diulang dan ada mekanismenya. Ada mekanisme lagi kalau Anda curang bisa didiskualifikasi. Baik. Jadi ini mudah-mudahan informasi ini bisa kemudian membuka kita. Mencerahkan publik. Ya, jadi bagaimana menyelenggarakan pemilu yang halal. Oke. Barokah jadinya Bang. Amin. Kang deh. Amin. Sunda. Itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Husnul Mar'iyah. Sampai jumpa.